Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hermalia Hasana Putri dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia mengenai diksi yang di dalamnya memuat sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui pengertian diksi terlebih dahulu. Nah, diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Definisi diksi adalah pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita meliputi persoalan seperti gaya bahasa, mengungkapkan gagasan, dan lain sebagainya. Dengan diksi, maka setiap kata dapat dibaca dan dipahami pembaca maupun pendengar. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari diksi diantaranya yaitu 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan dan atau hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembacanya. 3. Menggunakan pemendaraan kata yang dimiliki masyarakat dan bahasanya dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Nah, adapun fungsi diksi adalah dengan diksi maka suatu kata akan lebih jelas, kata tersebut akan terasa tepat dan sesuai dengan penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata atau diksi tersebut bertujuan untuk menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dengan pembaca. Selain itu, bertujuan untuk memperindah kalimat, pengarangan atau penulisan, bisa membuat cerita menjadi lebih urut. Berikut beberapa fungsi diksi yang lainnya diantaranya yaitu 1. Membuat pembaca memahami apa yang disampaikan penulis atau pengarang. Kedua, membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Keempat, membentuk gagasan yang tepat. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari diksi. Manfaat diksi adalah agar pembaca atau pendengar bisa membedakan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, anonim, dan juga kata yang hampir memiliki ejaan yang mirip. Sedangkan bagi penulis, diksi bermanfaat agar penulis bisa membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri dan kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Agar penggunaan diksi menjadi maksimal, kita harus memperhatikan beberapa syarat dalam penggunaan diksi, yaitu yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam penyampaian sebuah gagasan. Kedua, pengarang harus memiliki kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan membentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. Dan yang terakhir adalah menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti materi diksi, yaitu jenis-jenis diksi. Diksi yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan atau pendanaan kata. Contoh-contoh dari sinonim antara lain adalah mobil Pak Tono dibeli dengan cara kredit,
karena ia lebih suka membeli dengan cara mencicil daripada bayar penuh. Nah, kata kredit di sini merupakan persamaan dengan kata mencicil. Contoh yang lainnya adalah, semoga saja Ibu Sinta tidak berdusta karena organisasi tidak memiliki orang yang berbohong. Kata berdusta di sini merupakan sinonim dari kata berbohong. Begitulah contoh-contoh dari jenis sinonim. Adapun contoh kedua dari diksi yaitu homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. Contohnya itu, pada awal bulan ayah selalu menerima gaji. Bulan purnama terlihat sangat jelas karena langit tidak berawan. Nah, pada kalimat pertama dan kalimat kedua terdapat kata dengan ejaan yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, bulan di sini dimaksudkan sebagai tanggal dalam kalender. Sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bulan yang ada di langit, yaitu makna sebenarnya dari kata bulan. Nah, jenis yang ketiga ada denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat denotasi tidak mengalami perubahan makna. Contohnya itu, Mas Parto membeli susu sapi, dokter itu sering berpartisipasi dalam sunatan massal, Mimin tersebut anak kedua dalam keluarganya. Seperti itulah contoh-contoh denotatif, di mana tidak ada perubahan makna dalam kalimatnya. Jenis yang keempat yaitu konotasi. Konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran atau merupakan makna denotasi yang mengalami perubahan, di mana denotasi merupakan makna sebenarnya dari kalimat tersebut, sedangkan konotasi adalah kebalikan dari makna yang pada contoh-contohnya. Nah, contohnya di sini yaitu Ibu Marcella sangat sedih karena terjerat hutang lintah darat. Nah, maksud dari lintah darat di sini yaitu rentenir. Contoh lainnya ya seperti para petugas gabungan merazia kupu-kupu malam tadi malam. Nah, maksud dari kupu-kupu di malam di sini adalah wanita malam. Nah, begitulah contoh-contoh dari konotasi. Nah, jenis yang kelima dari diksi yaitu kata umum. Adalah suatu kata yang mempunyai lingkup yang luas atau makna yang kata umumnya bersifat luas, yang mana kata-kata tersebut dapat diperinci, dijabarkan menjadi khusus dan menjadi lebih sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata umum adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang masih dapat dijabarkan. Nah, contohnya ini adalah Aisyah membawa barang-barang kesayangannya camping. Nah, barang-barang kesayangannya itu apa saja? Nah, jika kita menjabarkan ke arah lebih perincinya, itu akan menjadi contoh-contoh dari kata khusus. Sekarang kita akan memasuki jenis terakhir dari diksi, yaitu kata khusus. Kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, atau makna kata khusus bersifat sempit, yang mana kata-kata tersebut tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lebih lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Contoh-contoh dari kata khusus ini seperti jenis-jenis tas, itu ada Gucci, ada Hermes atau hewan yang memiliki jenis-jenis seperti kuda, kelinci, ikan, itu merupakan kata khusus, merupakan contoh dari kata khusus.